Tersebutlah kisah pada zaman dahulu kala. Dumai menjadi pusat perdagangan dari berbagai penjuru dunia. Para pedagang berdatang ke Dumai karena letaknya yang berhampiran dengan Selat Malaka, memudahkan para pedagang dan saudagar untuk singgah ke Dumai. Yang banyak datang adalah saudagar Cina karena ia sering membeli kayu bakau di Sentahulu untuk dibuat arang. Suatu hari datanglah saudagar Cina dengan tongkangnya ke Dumai melintasi Selat Malaka. Pada waktu tongkangnya berlayar, saudagar Cina ini melihat sekelompok bakung hanyut di hadapannya. Dan ia melihat seolah-olah di atas bakung tersebut ada benda yang bergerak. Mata saudagar Cina ini terus mengarah ke bakung tersebut. Alangkah terkejutnya saudagar Cina ini karena ia melihat ada anak harimau di atas bakung. Kemudian ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan sekoci agar menyelamatkan anak harimau tersebut. Namun sebelum anak harimau tersebut naik ke atas tongkang, ia mengatakan kepada anak harimau tersebut, "Kami semua jangan diapa-apakan, karena niat kami semua ingin menyelamatkan engkau." Saudagar Cina langsung melanjutkan perjalanannya ke Dumai untuk mencari kayu bakar di Sentahulu. Namun sebelum sampai di Sentahulu, saudagar Cina kehabisan tembakau, dan ia pun memutuskan untuk naik ke darat untuk membeli tembakau. Sampailah saudagar Cina ini di sebuah kedai di Pangkalan Sesai. Kebetulan kedai ini dimiliki oleh Siti Zaleha. Suaminya bernama Tengku Ibrahim Al-Rauf. Saudagar Cina tersebut menceritakan pula bahwa ia mendapatkan anak harimau sewaktu ia dari Batu Pahat menuju Dumai. Kemudian Siti Zaleha berkata, "Bagaimana anak harimau itu kau berikan kepadaku saja?" Kemudian saudagar Cina berkata, "Boleh, tapi tukar saja dengan setel tembakau ya." Terjadilah persetujuan antara saudagar Cina dengan Siti Zaleha. Saudagar Cina, "Kalau begitu biarlah saya turun ke tongkang menjemput anak harimau itu dulu." Siti Zaleha amatlah senang mendapat anak angkat walaupun hanya seekor anak harimau. Hari ke hari, anak Siti Zaleha yaitu Bakar makin dekat dengan anak harimau tersebut. Siti Zaleha dan Ibrahim sangat senang akan hal itu. Namun pada suatu hari, anak Siti Zaleha yaitu Bakar terkena suatu penyakit dan akhirnya meninggal dunia. Tinggallah Siti Zaleha, Ibrahim, dan anak harimau tersebut. Kemudian Siti Zaleha menamai harimau tersebut yaitu Tunggal Bakal. Setelah Tunggal Bakal berusia lebih kurang 6 tahun, ayah angkatnya suami Siti Zaleha yakni Tengku Ibrahim meninggal dunia pula. Ramailah orang berdatangan menziarahi Siti Zaleha dan Tunggal Bakal yang dalam kesedihan. Kemudian ramailah orang bergotong royong mengkebumikan jenazah Ibrahim. Namun sebelum jenazah Ibrahim selesai dikebumikan, lah Tunggal Bakal yang mengamuk-ngamuk dan mentak-mentakkan badannya ke makam Tengku Ibrahim. Masyarakat yang berada di situ kemudian berlarian karena takut Tunggal Bakal yang mengamuk. Siti Zaleha menghampiri untuk menenangkan Tunggal Bakal dan berkata, "Hai anakku, kalau kau sayang dengan bapakmu tidak begini caranya. Menurut adat orang kami, sesudah orang meninggal harus dikudurikan selama 3 hari. Sebaiknya engkau pergi cari rusa di hutan untuk kenduri arwah bapakmu daripada kau marah-marah seperti ini." Mendengar itu, Tunggal Bakal meloncat dan lari seperti kilat. Sementara Tunggal Bakal pergi, orang-orang yang ada di kuburan cepat-cepat memasukkan jenazah almarhum Tengku Ibrahim Al-Rauf untuk dikuburkan. Manalah tahu Tunggal Bakal akan segera datang. Setelah selesai acara, para masyarakat kemudian kembali ke rumah. Kemudian datanglah Tunggal Bakal membawa rusa yang sangat besar. Kemudian Siti Zaleha langsung memasak rusa tersebut untuk kenduri 3 hari kematian suaminya. Tinggallah Siti Zaleha dan Tunggal Bakal berdua. Terbesit di pikiran Siti Zaleha, jika suatu hari ia meninggal, takutnya Tunggal Bakal mengamuk sama seperti yang ia lakukan ketika meninggal suaminya. Kemudian Siti Zaleha berkata kepada Tunggal Bakal, "Wahai anakku Tunggal Bakal, mak ini sudah tua. Kalau aku mati nanti tentu orang-orang susah untuk menguburkan. Orang bangsa kami tak ada takut engkau mengamuk di kuburan seperti pada waktu meninggalnya bapakmu dulu. Aku sarankan engkau tinggal saja di bukit gurun panjang sana." Tunggal Bakal seakan mengerti ucapan Siti Zaleha.
Ramailah para masyarakat bersiap-siap untuk mengantarkan Tunggal Bakal ke Gurun Panjang. Sesampainya rombongan Siti Zaleha di bukit, kemudian Siti Zaleha berkata kepada Tunggal Bakal, "Wahai anakku, orang banyak takut kepada kamu. Seandainya ibu mati nanti, kamu tidak memberi untuk dikubur. Engkau tinggallah selama-lamanya di sini." Kemudian Siti Zaleha dan para masyarakat kembali pulang. Setelah mereka sampai di desa, alangkah terkejutnya Siti Zaleha ketika mendapati Tunggal Bakal berada di depan rumahnya. Masyarakat dan Siti Zaleha kemudian sepakat untuk mengantar Tunggal Bakal kembali lagi ke gurun tersebut besok hari. Sesampainya di gurun, Siti Zaleha menangis-nangis kepada Tunggal Bakal. "Janganlah kamu pulang ke rumah lagi." Kemudian Tunggal Bakal mengangguk. Kemudian rombongan masyarakat dan Siti Zaleha pulang kembali. Namun lagi-lagi sesampainya ia di rumah, Siti Zaleha lagi-lagi terkejut karena Tunggal Bakal telah ada di bawah rumahnya. Siti Zaleha sudah sangat bingung terhadap Tunggal Bakal. Ia meminta pada Tunggal Bakal untuk memberitahunya apa yang ia mau agar ia bisa tinggal di sana. Kemudian malam harinya Siti Zaleha bermimpi Tunggal Bakal mengatakan bahwa ia mau tinggal di Bukit Gurun Panjang tersebut dengan syarat dia minta digantung kelambu kuning di tempat dia tinggal dan dibentangkan tabir 7 lapis serta syarat lain yang diminta, yaitu sewaktu mengantar nanti diarak dengan nasi kunyit pagar telur dengan beberapa pesan lainnya. Setelah mendapat pesan dari mimpinya tersebut, Siti Zaleha kemudian menyiapkan apa saja yang diminta Tunggal Bakal dan mengajak sanak saudaranya untuk sama-sama mengantar Tunggal Bakal kembali ke bukit tersebut. Sesampainya Siti Zaleha di bukit, selain membawa nasi kunyit berpagar telur ayam dan membentang kelambu kuning, juga memasang tabir 7 lapis. Untuk kemudahan Tunggal Bakal, Siti Zaleha juga menggali tanah untuk dibuat perigi atau sumur supaya senang anak angkatnya minum.